banyak orang tua lupa bahwa ketika dia pengen mengubah anak, saya ingin para parents bisa menerima kondisinya, sehingga para parents harus memiliki yang namanya Hai parents, welcome back di YouTube channel Ideal Parents bersama saya Coach Michael Yo. Dan hari ini kita pengen bahas satu pertanyaan orang tua yang biasanya suka ditanyakan, tapi ini saya akan bahas lebih dalam, yaitu bagaimana caranya agar saya bisa mengubah anak saya. Banyak orang tua berharap ingin mengubah anaknya, tetapi mereka melupakan beberapa tahapan penting. Ya, karena untuk mengubah anak itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan saya akan men-sharingkan kepada para parents hari ini. Semoga bermanfaat, jadi mohon disimak sampai habis. Dan buat para parents yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan pastikan Anda mendukung channel Ideal Parents, karena di sini kita akan berbagi banyak tips agar papa dan mama bisa menjadi ideal parents ya buat putra-putrinya. Dan pertanyaan tadi mengingatkan saya kepada tahap pertama. Ya, sebelum mengubah anak, banyak orang tua lupa melakukan tahap yang pertama. Tahap yang pertama sebenarnya tahap yang menurut saya paling penting, yaitu adalah tahap untuk menerima anak. Ya, karena banyak orang tua lupa bahwa ketika dia pengen mengubah anak, dia mesti terima dulu kondisi anaknya yang sekarang. Dan kondisi anak yang sekarang itu ya karena pola asuh yang ditanamkan oleh orang tua sedari dulu. Jadi itu adalah akumulasi. Jadi kalau misalnya ada anak yang punya problem, misalnya malas belajar, ya mungkin karena sesuatu hal yang kita belum lakukan sedari dulu, atau kita salah melakukan sedari dulu. Atau misalnya ada anak yang kecanduan bermain gadget, atau ada anak yang punya masalah seperti minder dan kurang percaya diri. Ingat, apapun yang terjadi sama anak selalu berawal dari pola asuh. Karena tidak mungkin anak menjadi seperti itu tanpa adanya keterikatan pola asuh di dalam dirinya anak sedari dulu, artinya nggak dari sekarang. Nah, jadi tahap pertama yang harus dilakukan oleh para parents adalah menerima kondisi anak. Ini penting sekali. Nah, menerima kondisi anak saja sebenarnya pembahasannya cukup panjang, karena hari ini saya akan bahas beberapa part. Jadi mungkin para parents nggak cukup menghabiskan satu part, nanti saya akan lanjutkan lagi di video-video berikutnya. So, tonton sampai part terakhir. Nah, part yang pertama adalah part untuk menerima kondisi anak. Nah, kondisi ini penting sekali agar tidak ada pergumulan, tidak ada kekesalan, tidak ada kekecewaan, tidak ada hal negatif yang para parents rasakan. Ini penting sekali. Karena kalau ada hal negatif yang dirasakan, yang kita akan keluarkan adalah aura negatif dan kecenderungan. Kita akan mudah emosi, kita akan mudah marah-marah, kita akan mudah membentak, kita akan mudah untuk memberikan aura marah-marah kita kepada anak kita. Dan ini sangat berbahaya. So, saya ingin para parents bisa menerima kondisinya, sehingga menerima bukan artinya nggak mau mengubah, bukan. Artinya posisi kita adalah menerima dengan ikhlas. Menerima dengan kondisi, ya sudah, memang ini sudah terlanjur, apa boleh buat. Saya berencana mau mengubah, tapi saya terima dulu. Jadi terima dengan lapang dada. Ya, jadi buat para parents yang hari ini lagi nonton, coba tanyakan ke dalam diri sendiri. Apakah saya sudah ikhlas? Apakah saya sudah damai di hati? Apakah saya sudah nyaman dengan kondisi saat ini? Ya, kalau para parents belum nyaman, ya mungkin boleh stop dulu video ini dan kita coba berdoa menurut keyakinan kita agar tidak ada lagi emosi dan kegundahan di dalam hati yang terlalu berlebihan. Karena itu yang menyebabkan hubungan makin jauh, hubungan makin renggang, dan tidak adanya kontak yang sangat baik kepada anak. Boro-boro mengubah anak, didengerin aja enggak. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kalau para parents sudah berhasil untuk merasa nyaman, sudah menerima kondisi anak, dan sudah siap mau maju ke tahap berikutnya. Nah, di sini para parents harus sudah memiliki satu hal yang paling penting. Dengan para parents sudah memiliki kedamaian di dalam hati, maka para parents harus menjalankan PR pertama ini, yaitu para parents dilarang untuk marah-marah. Ya, dilarang buat marah-marah, make sure hatinya damai, make sure sudah terima keadaan, dan pastikan para parents memiliki yang namanya hal dan pemikiran positif, terutama ketika ketemu sama anak. Dan dilarang melabel anak. Anak saya males, anak saya gadget adiktif, anak saya apapun, pokoknya dilarang melabel anak. Karena
kita harus menerima dia, positive thinking, damai, enjoy. Dari situ akan muncullah aura-aura positif yang akan dikeluarkan para parents untuk siap mengubah anak menjadi lebih baik. Ya, seperti apa kelanjutannya? Saksikan untuk tahap kedua di video berikutnya karena saya akan bahas cukup lengkap dan cukup panjang. Jadi, jalankan dulu tahap pertama ini sampai hati parents betul-betul nyaman, tenang, dan happy. Baru kita akan lanjutkan di tahap berikutnya. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.